Etika Administrasi Publik akan melakukan wawancara terkait etika profesi di Balai Prasarana Pemungkinan Wilayah Jawa Timur dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Perkenalkan, nama saya Sandra Veronica Putri, NPM akhir 111. Nama saya Anastasia Sibarani, NPM akhir 109. Perkenalkan, nama saya Sofia Rashida, NPM akhir 114. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurmati Lutfia dengan NPM akhir 211. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sedikit etika profesi. Merupakan panduan moral yang sangat penting dalam dunia kerja karena membantu kita sebagai para profesional bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan adil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan adanya etika tersebut, kita dapat menjalankan tugas standar perilaku yang harus dipatuhi agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat, menjunjung tinggi integritas, dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional. Etika ini tidak hanya mengatur apa yang benar dan salah, tetapi juga mencerminkan komitmen seseorang terhadap tanggung jawab sosial, nilai leluhur yang melekat pada profesinya. Jadi di sini kami ada tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik. Mungkin kami nanti menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tugas-tugas Bapak Ibu yang tugas-tugas gimana menjalankan tugas-tugasnya, terus habis itu mungkin ada larangan-larangan dalam menjalankan tugasnya. Wah banyak itu Mbak. Kalau ngomong itu permen peraturan itu panjang banget itu. SOP, aturan, ya mungkin Udah nggak apa lagi. singkat saja. Oke, terus apa lagi? Aturan sama larangan. Aturan apa ini? Aturan dalam bekerja gitu. Aturan kepegawaian, aturan kantor, atau aturan tata krama, atau aturan apa? Karena kalau kita kan di ASN ya, ASN itu ada aturan tentang kepegawaian. Tapi aturannya nomornya lupa semua pokoknya aturannya. Karena banyak banget aturan kepegawaian terkait dengan PNS, ada aturan terkait dengan kepegawaian itu kan ada 3 komponen ya, dan masing-masing itu beda-beda. Ada ASN dan ada non ASN. ASN itu apa? ASN itu ada pegawai negeri, ada P3K, dan ada di luar non ASN itu pegawai non PNS. Non PNS itu mungkin cuma adanya di PU yang memiliki NRP, nomor registrasi pegawai. Ada juga yang konsultan individual, ada juga outsourcing, jadi jenis kepegawaiannya seperti itu. Ada berapa ya tadi ya? Ada ASN, ada non ASN, ada konsultan individu, ada outsourcing. Apa ya? Kayaknya ini tanya yang mana dulu, dan peraturannya beda-beda. Ya. Jadi Aturan kepegawaian yang ASN. Saya sebagai Kasubag Umum dan Tata Usaha, jadi kalau bisa dikatakan kepala kantor dan kepala kepegawaian dan kepala ya seperti itulah. Tata usaha sama semua kepala. Gitu. Jadi kalau kamu gini ya mestinya kenapa nggak bersurat dulu ya, supaya bisa kita siapin strukturnya organisasi kita itu seperti apa gitu kan, kepegawaiannya siapa saja yang ada di situ, kemudian tugas dan ruang lingkup pekerjaannya apa, kan gitu pastinya ya. Makanya agak banyak ya aturan kalau mau saat langsung ini kan saya nggak hafal ya, tapi ada beberapa aturan tentang kepegawaian yang pasti. Kepegawaian itu juga ada tadi beberapa pegawai, jenis pegawai yang ada di sini. Pastinya kalau ngomong PNS ada aturan tentang kepegawaian yang baru tahun 2023 yang nomornya saya nggak tahu berapa ya, lupa kalau sebelum. Kemudian terkait dengan P3K itu juga ada aturan pemerintah nomor 50 atau 39 berapa ya? 49 atau 50 gitu ya, tahun 2018. Kemudian ada lagi kalau non PNS itu sifatnya surat edaran dari Menteri PU tahun 2019. Kalau outsourcing ya pasti terkait dengan peraturan ketenagakerjaan. Kemudian kalau yang konsultan individual ya sifatnya konsultan yang di hiring pasti dasar SOP dan lain-lainnya adalah PKS, perjanjian kerjasama. Jadi seperti itu. Kalau terkait dengan kepegawaian
kepegawaian. Kalau terkait dengan aturan kepegawaiannya apa yang menurut sakit itu dari dokter pastinya ya. Untuk di bawah 20 hari pakai surat keterangan dokter, bebas keterangan dokter aja. Di atas 20 hari pakai surat keterangan dokter yang memiliki NIK. Artinya nggak bisa dokter praktek. Jadi pastinya dokter yang memiliki NIK itu artinya dokter tersebut adalah PNS. Yang di puskesmas bisa, di rumah sakit umum bisa, tapi pastinya yang memiliki. Jadi beda kalau dia sudah di atas 20 hari. Selanjutnya Pak, kalau dalam menjalankan tugas di profesi Bapak ini, apakah ada larangan-larangan tertentu gitu Pak yang harus dipatuhi? Ya, larangannya ada di peraturan tadi, di peraturan kepegawaian. Yang jelas, saya boleh ngerokok. Yang nggak boleh itu duduk di atas meja. Ya. Bingung kalau ditanya peraturan-peraturan, ya pastinya peraturan tentang kepegawaian. Tapi peraturan tentang yang ada di kantor ini memang kita mengikuti tata krama yang ada. Jadi pastinya mengikuti peraturan yang ada dan tata krama. Kadang-kadang kan tidak semua itu aturan itu tertulis. Ada yang tidak tertulis, tapi tidak tertulis itu biasanya apa ya, berdasarkan tata krama, budaya dan lain-lain. Karena memang kalau dia lihat di aturannya nggak ada, nggak boleh duduk di atas meja, nggak ada aturannya. Tapi kan tata kramanya kan tidak seperti itu. Jadi ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu yang relatif biasanya terkait dengan budaya. Banyak jurusan apa? Administrasi publik. Administrasi publik. Iya. Sampai ya. Dan nggak ada dalam kepegawaian wajib. Yang ada adalah cuti. Iya. Cuti sakit, cuti dinas atau cuti apa gitu. Itu ada sesuai dengan peraturan ASN yang ada. Bahkan cuti itu ada aturannya dan itu kita mengacu kepada peraturan tentang kepegawaian. Jadi cuti hanya cuti itu seperti apa saja, tapi di tiap-tiap pegawai beda. Jadi ASN beda dengan non PNS, beda dengan KI, beda juga dengan outsourcing. Jadi aturannya beda-beda. Kalau KI dengan outsourcing pastinya di dalam aturannya itu ada di dalam PKS-nya, perjanjian kerjasama ya. Kalau outsourcing biasanya kita menggunakan perusahaan, ada di kontrak. Kalau dengan konsultan individual tidak kontraktual, tetapi sifatnya orang per orang. Orang itu siapa? Ya berarti yang bertanggung jawab, yang membayar. Dalam hal ini kan BPK. BPK dengan yang bersangkutan di situ dituangkan tentang aturan-aturan rehabsan dan lain-lain. Jadi beda-beda gitu ya. Gitu. Cuti juga gitu, melalui aplikasi. Melalui aplikasi, tetapi juga ada persetujuan dari TU. Semua cuti dan persetujuannya dari TU. Yang ngajukan selain yang bersangkutan dari atasan langsungnya, dari pihak komisi staf di seksi ya dari kepala seksinya, yang disetujui kalau di saker ya dari kasakernya. Dari UPN ya. Selamat datang di kantor kami. Ini sebenarnya kantornya itu lagi, kalau dilihat Balai Prasarana, tapi sebentar lagi akan berubah nama. Saya keluar siswa, belum tahu kapan dipakainya. Jadi Balai Prasarana BPK, Balai Penataan Bangunan, tulisan lama ya seperti itu Pemukiman lah. Kawasan. Jadi balai kami ini bagian daripada Balai Cipta Karya yang ada di Jawa Timur. Salah satu, jadi prinsipnya kalau BPPW itu adanya di semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bisa dikatakan mewakili Dirjen Cipta Karya yang ada di Jawa Timur seperti itu, mungkin jawabannya seperti itu. Jadi kalau mau ditanyakan lebih jauh silahkan. Jadi seperti tadi disampaikan Mbak ke monggo disampaikan seperti apa yang diingini atau dalam rangka apa, atau dalam rangka menyambut Hari Buruh atau apa, monggo silakan. Jadi kalau di kita itu berarti yang diatur tentang tugas dan fungsi jabatan itu ada kepala balai, kemudian tugasnya TU dan tugasnya kepala seksi.
kontrol, ditanya tugasnya satker di mana, tugasnya PPK di mana, tugasnya PPK itu diatur oleh di Kementerian Keuangan karena dia sebabnya adalah penugasan bukan jabatan. Kalau Pinpro ya, kalau dulu kita tahu Pinpro itu apa, itu adalah penugasan. Apalagi tanya. Tapi di tingkat operasional kita ada yang namanya satker atau dulu namanya Pinpro, kemudian di bawahnya PPK. Jadi seperti itu. Nah kalau dilihat di sini kan yang namanya struktur balai itu sebenarnya kalau dilihat di peraturan Menteri itu hanya ini satu, kemudian Kasubag itu, kemudian kepala seksi bawahnya. Kepala seksi satu dan kepala kebetulan merangkap juga karena ini kepala seksinya lagi kosong kemarin pindah, jadi saya rangkap juga, kemudian di bawahnya ada seksi wilayah 2. Nah kebetulan ini juga baru pindah, jadi saya rangkap semua di sini. Ini kan apa ini? Nah ini kemudian di sebelah kanan itu ada yang namanya kesatkeran. Gitu ya. Ini saya Teguh Budi Jono, kemudian kepala balai, jadi kepala balai juga merangkap kepala satker untuk balai. Kemudian satker itu apa aja, di sini ada banyak strukturnya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada satker wilayah 1 dan wilayah 2. Setiap pembayaran itu pasti dilakukan oleh BPK. Jadi kayak Teguh ini tidak bisa pembayaran karena pembayaran kan terkait dengan penggunaan anggaran. Ada yang namanya pejabat penggunaan anggaran, pejabat berkendaraan itu SK-nya terpisah, termasuk di sini adalah pejabat berkendaraan. Nah, satker. Sekian video wawancara dari kelompok 10 mengenai etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.